Kalau di sini, di kitab ini sangat ringkas sekali. Ingin bahasan panjang, itu karya karya Syekh Shalih Fauzan, judulnya Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Tapi intinya sama. Maka di sini dibahasnya secara ringkas sekali. Kata beliau, laqad marra, telah berlalu, makna pembahasannya tentang syurutu kalimat tauhid. Telah berlalu pembahasan syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Allati la budda min tawaffuriha fil abdi. Yang syarat la ilaha illallah itu harus bagi setiap hamba itu untuk difahami dan diamalkan. Litakuna makbulatan minhu indallah. Agar ucapan la ilaha illallahnya itu makbul, diterima. Jadi diterimanya amalan atau zikir terbaik ini, afdalul zikri la ilaha illallah oleh Allah, apabila memenuhi syarat-syaratnya. Satu, memenuhi syarat-syaratnya. Kedua, terhindar dari pembatalnya. Sama dengan sholat. Sholatnya diterima kalau memenuhi syarat dan terhindar dari pembatalnya. Wahia syurutun azimatus sya'ni. Syarat-syarat la ilaha illallah merupakan syarat-syarat yang agung. Jalilatul qadri, sangat tinggi derajatnya tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Yajibu ala kulli muslimin, yang wajib bagi setiap muslim, an yu'na biha, untuk memperhatikan, inayatan kabiratan, dengan perhatian yang sangat besar. Wa yahtama biha ihtimaman balighan, mementingkan dengan sungguh-sungguh. Wa inna mimma yanbaghi an yahtama bihil muslim fi hadzal babil azim ma'rifata nawaqidi hadhil kalimah. Dan tidak kalah pentingnya bagi setiap muslim untuk diperhatikan dengan perhatian yang besar adalah mengerti tentang pembatal kalimat ini, yaitu pembatal kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Liyakuna minha fi hadarin. Dengan mengetahui pembatal la ilaha illallah itu, seseorang akan berhati-hati. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala qad bayyana fi kitabihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan di dalam kitabnya, sabilal mu'minin, jalannya orang-orang beriman, al-muhaqqiqina li hadhil kalimati mufassalatan, jalannya orang-orang beriman yang sungguh-sungguh benar. Sungguh-sungguh muhaqqiqin itu artinya menerapkan dengan benar kalimat ini, kalimat tauhid, oleh Allah telah diterangkan di dalam Al-Quran secara rinci. Wa bayyana sabilal mujrimin, demikian juga Allah telah menerangkan jalannya orang durhaka, al-mukhalifin, yang menyelisihi la ilaha illallah, mufassalatan, juga diterangkan oleh Allah secara rinci. Wa bayyana subhanahu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan akibataha ula, akibat atau balasan orang-orang yang menerapkan dengan benar syarat-syarat la ilaha illallah, dan akibat orang yang menyelisihi atau tidak melaksanakan la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Wa a'malaha ula'i wa a'malaha ula', Allah terangkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan mereka,
orang-orang yang melaksanakan la ilaha illallah dan orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Wal asbab allati waffaqa biha, dan Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran sebab-sebab mereka diberi taufik untuk bisa menerapkan, mengamalkan la ilaha illallah. Nah, wal asbab alladhi khadhala biha haula, dan sebab-sebab Allah hinakan orang-orang yang tidak melaksanakan la ilaha illallah. Wa jalla subhanahu al-amrayni, Allah tampakkan dengan seterang-terangnya dua jalan ini. Fi kitabihi, di dalam Al-Quran. Wa kasyafahuma, Allah singkap, Allah buka seterang-terangnya. Wa awdahahuma, Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Wa bayyanahuma, Allah bayana juga artinya jelaskan. Ghayatal bayan, dengan seterang-terangnya. Mana jalan orang yang menerapkan la ilaha illallah, melaksanakan syarat-syarat la ilaha illallah, dan yang menyelisihinya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa kadzalika nufassilul ayati, demikian kami rinci ayat-ayat. Wa litastabina sabilal mujrimin, agar jelas jalannya orang-orang yang durhaka. Nah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah terangkan, wa man yushakiki rasul, barang siapa yang menentang Rasul, mimba dima tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, yang melaksanakan la ilaha illallah, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya sahabat. Ya, barang siapa menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana mereka berpaling. Ayat ini juga sebagai dalil bahwa Islam itu tidak berpecah. Yang benar itu, Islam yang benar itu tidak berpecah. Adapun muslimin itu berpecah menjadi 73. Tapi kebenaran itu satu. Sebagaimana hadis, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'in. Nasara pecah menjadi 72. Wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Dan umatku akan pecah menjadi 73. Nah, kulluha finnar, kata Rasul, semua di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Ya, siapa yang satu itu? Yang mengikuti Rasul dan sahabat. Maka mengikuti Rasul dan sahabat di dalam beragama, hukumnya wajib. Tidak boleh keluar dari Rasulullah dan sahabat di dalam kita berislam. Dan itu yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Orang yang mengikuti Rasulullah dan sahabat di dalam beragama. Pemahamannya, akidahnya, amalannya, ibadahnya. Yang keluar dari Rasulullah dan sahabat, itu namanya menentang Rasul. Kata Allah, yushakiki. Dari kata syakko itu sebelah. Maksudnya sebelah, Rasul ke timur, dia ke barat. Rasul ke utara, dia ke selatan. Itu namanya membelakangi Rasul. Barang siapa yang membelakangi Rasul, setelah jelas baginya, dan mengikuti selain jalannya sahabat, Allah mengancam, nuwallihi ma tawalla. Akan kami palingkan kemana mereka berpaling. Menjadi 72 pecahan tadi. Maka setiap pecahan yang 72 itu dalam kondisi maksiat.
berseberangan dengan jalan yang lurus. Allah mengancam, wa nuslihi jahannam. Kami akan lemparkan mereka ke dalam jahannam. Jadi, walaupun umat Islam itu pecah, hukum berpecahnya itu haram, dosa. Walaupun Allah menakdirkan menjadi 73, maka yang benar itu cuma satu, yang 72 itu menyimpang. Tapi mereka ya muslim. Cuma penyimpangannya itu akan melemparkan mereka ke jahannam. Wasaat masiro, dan itu tempat kembali yang paling jelek. Wa man lam ya'rif sabilal mujrimin, barang siapa yang tidak mengerti jalannya orang yang durhaka, walam tastabin lahu tariquhum, tidak jelas bagi dia jalan-jalan orang yang durhaka, yang 72 tadi. Karena semua itu mengaku ahlus sunnah, mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, yang 72. Maka jadinya la tastabin, bahasanya di sini, rancu, tidak jelas. Nah, Ausyaka, kata beliau, an yaqa'a fi ba'di ma hum fi minal batil. Sangat besar kemungkinannya orang yang tidak mengerti jalannya orang yang menyimpang, thariqah-thariqah yang 72 itu tidak tahu. Sangat besar kemungkinannya orang itu jatuh kepada thariqah tersebut, sehingga dia mengikuti kebatilan. Walidha qala Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Dari itu Umar ibn Khattab berkata, radhiyallahu anhu, innama tungqadu ural Islam urwatan. Sesungguhnya terurailah ikatan Islam urwatan sehelai dengan sehelai. Sehelai terurai. Kalau anyamannya itu terurai. Idza nasa'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Kapan itu? Ketika umat Islam itu tidak mengerti jahiliyah. Nah, sehingga yang benar dikira salah, yang salah diyakini sebagai kebenaran. Karena dia tidak tahu. Nah, walihada, maka itu ja'atin nususul katsiratu, banyak dalil-dalil fil kitab was sunnah, di dalam Alkitab dan sunnah, al-muhadziratu, yang memperingatkan, min asbabir riddati, sebab-sebab murtad, sebab-sebab keluar dari Islam, wasairi anwa'is syirki wal kufri, dan sebab-sebab kesyirikan dan kekufuran, al-munaqidati, yang semua itu kesyirikan dan kekufuran itu membatalkan atau menghapus kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa qad dzakara al-ulama'i rahimahullah fi babi hukmil murtad. Kalau di fikih itu nanti masuk di bab murtad. Bagaimana hukum orang murtad? Hukumannya apa? Disolati atau tidak? Misalnya ada orang murtad keluar dari Islam mati. Disolati apa enggak? Misalnya yang murtad itu Pak Haji. Kalau Pak Haji kan sudah di masyarakat itu dianggap orang yang tinggi derajatnya. Murtad. Nah, bagaimana kalau dia mati? Disolati apa enggak? Nah, itu dibahas di fikih di bab murtad. Jadi ini sama ya. Judul babnya itu kadang disebut bab murtad. Kalau di sini bab hukum murtad. Atau bab nawaqidul Islam, pembatal Islam. Atau bab yang di sini apa? Nawaqidu syahadati alla ilaha illallah. Di dalam kitab fikih judul babnya hukmul murtad. Annal muslima,
bahwa seorang muslim qad yartaddu, kadang murtad an dinihi, dari agamanya, bi anwa'in katsiratin minan nawaqid, karena melakukan macam-macam dari pembatal keislaman. Jadi murtad. Idza waqa'a fiha, kalau dia jatuh pada amalan tersebut. Au fi ayyi syai'in minha, atau sebab-sebab menyebabkan dia murtad. Irtadda aniddin, dia keluar dari agama Islam, wantaqala minal millati, dan pindah. Intaqal artinya pindah, atau intikal pindah dari ajaran Islam. Walam yanfa'u mujarratut talaffudhi bila ilaha illallah. Maka kalau sampai melakukan perkara sebab-sebab yang murtad, maka dia murtad walaupun dia melafalkan la ilaha illallah. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan pintu masuknya ke Islam. Tapi dia melakukan pembatal-pembatalnya, maka dia tetap hukumnya murtad. Inna hadhil kalimata, karena kalimat ini, la ilaha illallah ini, allati hiya khairuz zikri wa afdaluhu, yang la ilaha illallah ini paling afdalnya zikir, la takunu nafi'atan, tidak akan memberi manfaat, liqailiha, pada pengucapnya, orang yang mengucapkan, illa idza ada bisurutiha, kecuali kalau dia melaksanakan syarat-syaratnya, wajtanaba kulla amrin yunakiduha, dan menjauhi setiap yang membatalkan. Jadi dua, kalau orang itu Islamnya ingin Islam, tetap dalam Islam, menjalani syarat la ilaha illallah, menjauhi pembatalnya. Wa ma min raibin, maka bukan suatu yang diragukan, anna fi ma'rifatil muslim, tentang keharusan setiap muslim mengerti, memahami pembatal-pembatal ini, faidatan azimatan fidin, sangat besar, sangat agung faedahnya bagi setiap muslim mengerti pembatal-pembatal tauhidnya, pembatal-pembatal syahadatnya, pembatal-pembatal Islam. Nah, banyak aslinya dia sudah keluar dari Islam. Padahal dia pemimpin mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tidak ada gunanya kalau dia melakukan pembatalnya. Seperti orang sholat, dia terus sholat padahal dia sudah kentut. Ya, sudah kentut tapi dia sholat. Idza arafaha ma'rifatan, kalau dia sudah mengerti pembatal-pembatal la ilaha illallah, pembatal-pembatal Islam, yaksudu min waraiha as-salama min hadhi syurur, dengan niat untuk menyelamatkan Islamnya dari bahaya pembatal ini, wan najata, dan dia ingin selamat mintil kal afat, dari penyakit-penyakit ini, yaitu pembatal Islam, pembatal la ilaha illallah. Walihada fa inna man arafa syirka wal kufra wal batila wa turukahu wa abghadaha wa hadariha wa hadzara minha wa dafa'a anin nafsihi wa lam yada'ha tahdisu imanihi bal yasdadu bi ma'rifatiha basiratan fil haqqi wa mahabbatan lahu. Nah, maka buah daripada mempelajari pembatal-pembatal la ilaha illallah
berupa kesyirikan, kekafiran. Nah, maka dia akan lebih hati-hati dan waspada, mewaspadai dirinya untuk jangan sampai terjatuh pada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Akan bertambah keimanannya, akan kuat keimanannya dengan mempelajari pembatal-pembatalnya. Wa karahatan litilkal umur, dan dia akan membenci perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah. Wa nufratan anha, dan dia akan lari dari pembatal-pembatalnya. Kana lahu fi ma'rifati hadhihi minal fawaidi wal manafi'i. Ini yang diharapkan buah dan manfaat dari mempelajari pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai antu'rafa sabilul haq lituhabba wa tuslaka. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kalau hambanya itu mengerti jalan kebenaran, untuk dicintai kebenaran tersebut, wa tuslaka, dan dijalani. Dicintai dan dijalani, sehingga menjalani kebenaran dengan cinta. Wa yuhibbu, dan Allah mencintai antu'rafa sabilal batil. Allah mencintai kalau seseorang itu mengerti yang batil, jalan yang merusak Islamnya. Nah, untuk apa diketahui, dipelajari? Litujtanaba, untuk ditinggalkan. Watubghada, dan dibenci. Nah, juga dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu, orang binasa itu orang yang tidak mengerti mana yang batil, mana yang hak. Kalau nggak ngerti, dia kecampur-campur. Yang ditinggalkan malah yang bagus, yang hak ditinggalkan, yang dijalani malah yang batil. Yang dicintai yang batil, yang dibenci yang hak. Yang kata Abdullah bin Mas'ud, itulah orang binasa. Maka di sini diterangkan Allah itu cinta kalau kita mengerti mana yang benar. Untuk apa? Untuk dijalani dan dicintai. Dan mengerti jalan yang batil untuk dijauhi dan dibenci. Idh innal muslima kama annahu mutalabun. Karena seorang muslim itu dituntut mengerti jalan kebaikan. Liutabbiqaha, untuk diamalkan. Bahwa kadzalika, demikian juga seorang muslim dituntut untuk mengerti jalan kejelekan, untuk ditinggalkan. Walihada sabata fi sahihain, sehingga disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim, an Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anha, dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa Hudzaifah berkata, kana sahabatu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu, sedangkan aku, yaitu Hudzaifah, as'aluhu, bertanya pada Rasul anisyar, tentang kejelekan. Mukhafata an yudrikani, karena aku takut kejelekan itu menimpa diriku. Nah, walihada aidan kila, sehingga dikatakan dalam syair, araftus syarra la lisyarr, aku mempelajari kejelekan. Misalnya tadi kelompok-kelompok sempalan, la lisyarr, bukan untuk mengikuti kejelekan. Nah, lakin hanya saja tujuanku litawakki, untuk melindungi aku dari kejelekan tersebut. Dan ini boleh seperti. Nah,
Wa man lam ya'rifis syarra, karena orang yang tidak mengerti kejelekan, minan nas, kejelekan di manusia ini, yaqa fi, sangat besar kemungkinan dia terjatuh pada kejelekan tersebut. Nah. Wa idza kana al-amru bihadhil hali, kalau perkaranya seperti ini, nah, maka termasuk perkara yang penting, maka sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui perkara-perkara yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Tujuannya apa? Liyakuna minha ala hadarin. Untuk dia bisa hati-hati. Supaya Islamnya, karena pembatal-pembatal Islam itu bukan hanya satu. Pembatal-pembatal Islam itu banyak, kata beliau. Illa anna asadda hadhin nawakid, hanya saja kalau diringkas dari pembatal-pembatal yang banyak, itu disebutkan ada 10 yang paling berbahaya. 10 pembatal la ilaha illallah, 10 pembatal Islam yang paling berbahaya, wa aktsaraha wuku'an. Dan 10 ini yang paling banyak manusia terjatuh padanya. Nah, dzakaraha ghairu wahidin min ahlil ilmi rahimahullah. Itu yang disebutkan oleh para ulama, banyak pembatal Islam itu. Cuma disebutkan yang intinya, yang paling berbahaya dan manusia banyak terjerumus, itu ada 10. Nah, maka di sini akan disebutkan 10 pembatal Islam ala sabilil ijaz. Ala sabilil ijaz maksudnya secara ringkas sekali. Liyahdharahal muslim, agar muslim hati-hati. Wa liyuhadzira minha ghairahu minal muslimin raja as-salamati wal afiyati minha. Supaya muslimin bisa mengingatkan yang lain dari muslimnya dengan agar mereka juga selamat dari pembatalnya. Amal awalu, pembatal Islam yang pertama, ada 10 ya, di sini akan disebutkan ringkas. Fahuwa asyirku, yang pertama pembatal Islam itu adalah syirik. Fi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, wa qala Ta'ala, juga firman-Nya, innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Ini penegasan, seperti penguatan. Karena perkataan Allah haramkan baginya surga, itu pasti dia masuk neraka, ya. Walaupun tidak disebut tempat kembalinya neraka, ini kalau tidak di surga ya mesti di neraka. Makanya ditegaskan, ini penegasan. Wa ma lidzalimina min ansar. Orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak mendapatkan penolong. Wa min dzalika du'aul amwat, di antaranya berdoa pada orang mati. Nah, ini kan banyak menimpa muslimin, kita menyaksikan orang datang ke kuburan, minta pada penghuni kubur, ya. Dimulai dengan acara-acara ritual, ada yang tahlilan dulu sebelum mulai. Kemudian minta-minta di sana. Nah, maka mintanya kepada orang mati
itu disebut doa, meminta itu doa. Maka itu batal apa? La ilaha illallahnya. Wal istighosatu bihim, istighosah dengan orang mati. Didatangi kuburannya atau tidak? Ya, cuma disebut. Nah, ya Husain, tolong kami misalnya. Ya Husain, kabulkan doa kami. Dan seterusnya. Wan nadharu atau nazar. Wadzabhu menyembelih atau berkorban. Lahum untuk amwat. Untuk amwat, orang-orang yang telah mati. Wanah hudalika dan semisalnya. Jadi ini ringkas. Asani yang kedua dari pembatal Islam, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah di dalam berdoa. Wasa'id, penengah. Yad'uhu biha, yang dia berdoa kepada Allah dengan melalui perantara. Wasa'id di sini, penengah. Misalnya melalui Syekh Abdul Qadir Jailani, kabulkan ya Allah doa saya. Kenapa lewat Syekh Abdul Qadir? Ya, beliau ini imamnya para wali. Beliau ini orang wali, dekat dengan Allah. Kalau kita banyak dosanya. Jadi dia kalau mau berdoa disebut dulu wasaidnya. Wasaid ini jamak dari kata wasitoh, penengah. Bukan hanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh-syekhnya, guru-gurunya, para nabi, para malaikat, disebut semua. Kemudian dia minta kepada Allah. Banyak kebutuhannya, banyak permintaannya, banyak. Tidak langsung kepada Allah, tapi melalui apa? Wasaid. Wa yas'aluhumus syafa'ata, dan dia minta kepada Allah melalui penengah ini syafa'ah. Apa syafaat? Pertolongan. Jadi diyakini yang disebut tadi bisa memberikan pertolongan di sisi Allah. Wa yatawakkalu alaihim, dan dia tawakal kepada wasaid tadi, penengah itu. Saya sudah ke sana setiap Jumat malam. Setiap Kamis malam Jumat saya rajin ke sana. Urusannya terserah sana. Itu namanya tawakal. Nah, faqad kafara, yang seperti ini kufur. Ijma'an, secara ijma'. Banyak kita atau disebut dengan tawassul ya. Tawassul. Yang sering kita dengar tawassalna bi bismillah ya. Kami bertawasul dengan apa? Dengan bismillah, dengan nama Allah. Kalau ini masih benar. Tapi selanjutnya apa? Wabil hadi Rasulillah. Apa artinya? Dan dengan al-hadi, yaitu yang memberi petunjuk, Rasulullah, yaitu Rasulullah. Itu kan Rasul dijadikan penengah. Padahal Rasul sudah mati, sudah wafat. Terus, apa lanjutnya? Wa bikulli mujahidin, dan dengan semua mujahid, di ahlil badri, ya Allah, ahlil badr. Semuanya dijadikan apa? Wasilah, atau bahasanya apa di sini? Wasaid. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah pada selain Allah. Ma la yadurruhum, sesembahan-sembahan yang tidak memberikan bahaya. Wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberi manfaat. Wa yaquluna, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu yang kami ibadahi itu penolong-penolong kami di sisi Allah. Itu keyakinan mereka oleh Allah dibongkar di ayat ini.
Mereka meyakini tadi itu karena kami ini banyak dosa. Harus melalui orang-orang yang dekat dengan Allah. Para malaikat, para rasul. Supaya pertaniannya subur, selamat dengan sering kirim Fatihah, berdoa pada malaikat Mikail ya, yang mengatur tanaman. Kalau malaikat. Kul kata Allah, katakan atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apakah kita lihat di dalam surat apa ini? Yunus ya. Mereka menyembah selain Allah apa-apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Mereka berkata, mereka sesembahan itu adalah penolong-penolong kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah sesuatu di langit dan di bumi yang tidak Dia ketahui? Maksudnya ini kan tidak ada ajaran itu. Allah tidak mengajarkan seperti itu. Apakah kamu mau mengajari Allah? Gitu. Maha suci Allah dan dari apa yang mereka persekutukan. Nah, yang kedua, apa tadi yang kedua? Menjadikan perantara di dalam berdoa kepada Allah. Sering kita dapati setiap acara-acara doa selalu itu harus melalui apa? Wasaid. Apa wasaid? Penengah. Enggak langsung kepada Allah. Asadisu yang ketiga apa? Pembatal Islam, pembatal la ilaha illallah. Yaitu man lam yakfuril musyrikin, orang-orang yang tidak mengkafirkan musyrikin. Au syakka fi kufrihim, atau ragu atas kekufurannya orang musyrik. Au sahaha madhabahum kafara, atau membenarkan, menyetujui ajaran mereka. Enggak apa-apa itu. Enggak syirik, tidak kufur, dibenarkan. Maka ini juga batal la ilaha illallahnya. Ar-rabi'u yang keempat, mani takoda, orang yang meyakini atau berkeyakinan anna hadya ghairan nabi, bahwa petunjuk selain nabi akmalu min hadihi, lebih sempurna dari ajaran nabi. Undang-undang, ajaran-ajaran, aturan-aturan bikinan manusia itu lebih baik daripada ajaran Rasulullah SAW. Ajaran Nabi sudah enggak pantas dan enggak bisa diterapkan di zaman sekarang. Kenapa enggak pantas? Itu kurang bagus. Ajaran Nabi itu kurang bagus. Bahasanya itu tidak relevan ya. Maka ini bahaya, bisa merusak Islamnya. Au anna hukma ghairihi, atau meyakini bahwa hukum selain hukum Islam ahsanu, lebih baik. Hukum selain Islam itu lebih baik daripada hukum Rasulullah atau hukum Islam. Bahwa kafirun. Maka kalau meyakini seperti itu bisa keluar dari Islam, batal syahadatnya. Kalladzina yufaddiluna hukmat tauhid, seperti orang yang lebih mendahulukan hukum tauhid ala hukmihi subhanahu wa ta'ala, daripada hukum Allah. Hukum tauhid, hukum selain Islam. Nah, terus gimana di Indonesia itu kan banyak ajaran-ajaran, aturan-aturan yang
Tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Helm misalnya itu ya, SIM. Kalau di jalan itu lampu merah, stopan itu kan tidak ada. Apakah itu ketika meyakini itu tidak apa-apa, apakah itu batal Islamnya? Tidak seperti itu. Yang disebutkan di sini ajaran Allah. Pertama, lampu merahnya itu bertentangan apa enggak dengan ayat dan hadis. Kalau enggak ya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja membuat ajaran, aturan, undang-undang selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bertentangan, misalnya setiap muslim di Indonesia, laki-laki harus potong jenggot. Itu kan bertentangan. Kenapa potong jenggot itu lebih utama daripada hukum yang memerintah berjenggot? Nah, itu yang disebut apa? Mendahulukan hukum selain hukum Allah. Khamis yang kelima, ma'bughudha syai'an mimma jahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci dan Rasul enggak suka. Kalau amihi walaupun mengerjakan enggak suka kalau dia berjenggot misalnya. Jenggot kan berita dari Rasul. Saya enggak suka. Kenapa dia dipelihara? Aku jenggotan kabeh. Nah, ambek bojoku aku kongkon jenggot. Asalnya enggak suka. Maka kebencian hati membenci ya. Atau wanita bercadar. Membenci wanita bercadar. Atau enggak suka kalau makan makanan. Atau apapun. Kesucian sesuatu pun sekecil apapun ajaran itu Nabi yang dia membencinya maka itu kufur. Batal Islamnya. Liqaul ta'ala berdasarkan ayat surat Muhammad ayat 9. Dzalik annahum karihu. Mereka itu keluar dari Islam di annahum karihu karena mereka itu karihu itu membenci, enggak suka. Makruh ya. Dari kata makruh bahasa kita. Bi annahum karihu ma anzalallah apa Allah turunkan. Fa ahbata a'mahum maka hapus namanya. Masih tersisa 5 lagi. Saya ulang, yang pertama tadi syirik ya, yang kedua menjadikan perantara di dalam berdoa. Banyak memang terjadi bahaya. Jika tidak mengkafirkan kafir. Yang keempat bahwa ajaran selain ajaran Nabi lebih sempurna dan lebih baik daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Yang kelima, membenci ajaran Rasulullah SAW dan Nabi, membenci orang berjubah. Itu Indonesia bukan Arab kayak gitu ya. Arab. Nah, padahal orangnya yang pakai jubah itu niatnya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan mencontoh Arabnya, tapi mencontoh Rasulullah. Karena memang Rasulullah dari Arab ya. Karena kalau Arabnya kan bisa luas dari Rasul. Walaupun Abu Jahal kan orang Arab ya. Abu Lahab kan orang Arab. Mungkin Abu Jahal juga pakai jubah ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanya.
di 5 yang telah kita bahas, pembatal la ilaha illallah atau pembatal Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.